bersama Bu Rika. Kali ini Bu Rika akan bercerita tentang laki-laki sederhana penghuni surga. Simak ya. Terima kasih. Baik teman-teman, langsung aja ya. Bu Rika akan bercerita tentang laki-laki sederhana calon penghuni surga. Oke, di dalam ajaran agama Islam, Allah telah mengajarkan untuk kita tidak saling dengki dan sakit hati. Sebab dengki dan sakit hati itu hanya akan menyebabkan permusuhan. Selain itu akan menghapus kebaikan-kebaikan dari diri kita. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang duduk bersama sahabatnya. Beliau berkata kepada mereka, "Sebentar lagi salah satu calon ahli surga akan muncul di hadapan kalian." Para sahabat Nabi kemudian terdiam sambil memandang. Mereka bertanya-tanya, siapa kira-kira yang dimaksud Nabi dengan calon penghuni surga ya? Tidak lama kemudian, seorang laki-laki berpenampilan sederhana muncul di hadapan mereka. Sisa air wudhunya masih menetes. Ceritanya dia habis wudhu. Oke, dari janggutnya laki-laki itu menenteng sendal di tangan kirinya. Hari berikutnya Nabi Muhammad mengulang lagi perkataannya tentang seorang penghuni surga. Laki-laki yang kemarin melintas tiba-tiba muncul kembali. Di hari ketiga Nabi Muhammad mengulang lagi perkataannya dan kejadian itu kembali terulang. Lelaki itu lagi-lagi muncul. Mendengar ucapan Nabi Muhammad, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr merasa penasaran. Apakah sebenarnya yang dilakukan lelaki itu sehingga ia bisa masuk surga? Ia mengikuti lelaki yang dimaksud Nabi itu. "Wahai sahabatku, bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari?" Jawab laki-laki tersebut. "Silahkan," dengan senang hati lelaki sederhana itu menjawab. Abdullah bin Amr pun menginap di rumah lelaki itu hingga tengah malam. Ia tidak melihat laki-laki itu melakukan amalan penghuni surga, bahkan ibadahnya biasa-biasa saja. Lalu apa yang membuatnya dapat masuk surga? "Sudah 3 hari dia di sini. Aku tidak melihatmu mengerjakan ibadah yang luar biasa." "Mengapa Nabi Muhammad menyebutmu sebagai salah satu calon penghuni surga?" Abdullah bin Amr memberanikan diri bertanya. "Aku memang tidak melakukan amalan-amalan istimewa, tetapi sebelum tidur aku berusaha mengingat kesalahan-kesalahan saudaraku seiman. Aku berusaha memaafkan kesalahan mereka sebelum aku tertidur. Aku hilangkan rasa dengki dan iri terhadap karunia Allah yang diberikan kepada saudaraku." Lelaki itu menjawab. Oke, berarti dapat kita ambil hikmah dari kajian tersebut adalah kita harus memaafkan kesalahan teman-teman kita sesama muslim sebelum kita tidur. Ketika kita mengingat, wah kayaknya ada dosa nih sama ini, udah deh insya Allah aku maafin. Seperti itu ya. Jadi ketika esok hari bangun kita tidak ada lagi rasa dengki di hati, karena sebelumnya misalkan si orang itu membuat kesalahan kepada kita. Bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah berikan untuk kita, maka hati kita akan lebih lapang dan senang. Teman-teman juga akan senang kepadamu. Orang yang dengki dan pendendam adalah kawan setan. Ia tidak akan disukai oleh teman-teman yang lain. Tentu kamu ingin punya banyak teman dan disayang semua orang, bukan? Jadilah orang yang pemaaf, maka Allah pun akan menyayangimu. Cukup sekian ya cerita dari Bu Rika. Semoga bermanfaat dan kita harus memaafkan apa kesalahan dari teman kita, oke? Supaya hari besok kita tidak Teman-teman sudah menyimak cerita pagi ini dari Bu Rika tentang laki-laki sederhana penghuni surga. Hikmahnya dari cerita tersebut adalah kita harus memaafkan kesalahan teman sesama muslim agar Allah memberikan surga sebagai balasannya. Terus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan untuk kita, maka kita akan lebih lapang dan senang. Terus orang yang dengki dan pendendam adalah kawan setan yang tidak akan disukai oleh teman-teman yang lain. Cukup sekian cerita di pagi hari ini bersama Bu Rika. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan, selalu memakai masker dan tetap semangat belajar di rumahnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.